Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya lagi bareng sama Kang Yusuf. Fusui. Oh, Kang Fusui. Fusui. El Fusui. Jadi Kang Fusui ini adalah seorang fotografer yang juga memiliki satu vendor fotografi wedding di Bandung. Nah, kebetulan salah satu yang top juga ya. Itu namanya apa, Kang? Hieros Fotografi. Hieros Fotografi. Oke, sebelum kita masuk ke bisnis fotografi wedding, saya pengen nanya dulu, sebetulnya Akang ini mulai suka foto, mulai terjun di foto tuh mulai dari kapan sih? Oke, jadi kalau saya motret itu dari tahun 2007 ya, waktu kelas 2 SMA gitu, karena ngelihat teman bawa kamera terus kayaknya enakan terus keren juga gitu ya, bawa kamera zaman dulu gitu ya. Terus akhirnya minjem ke teman tuh, jadi saya tuh belum punya kamera. Minjem kamera teman, masih zaman kamera apa ya? Prosumer dulu tuh ya. Prosumer. Minjem terus nyobain motret, ikut hunting, terus ya senang juga gitu ya. Orang tua ngelihat anaknya saya gitu ya suka motret, dan akhirnya pas ulang tahun dibeliin tuh kamera pertama tuh. Nikon D40 dulu kalau nggak salah ya. Udah DSLR berarti ya? DSLR. Dan akhirnya mulai agak rajin ya hunting, foto-foto teman, sambil jalan-jalan kayak gitu. Motoin kegiatan sekolah, kurban 17-an gitu ya, terus event sekolah teh pensi gitu ya. Pensi. Dan akhirnya nyampe ke foto buklet. Nah, itu pas awal-awalnya lah 2007. Itu sendiri, Kang? Sendiri. Sendiri. Karena dari hobi aja sih. Dari dulu tuh belum kepikiran untuk nyari uang gitu. Jadi emang nggak kepikiran jadi fotografer profesional juga gitu. Ya wis lah, moto-moto aja, yang penting happy gitu kan. Jalan-jalan sama anak-anak, motret kelar gitu. Berarti dulu belajar bener-bener otodidak sendiri? Ya, otodidak ya, terus ya sharing aja sama teman-teman sih gitu. Jadi masih ya meraba-raba lah kayak gitu. Jadi nggak ikut pendidikan formal atau misalkan les mengenai fotografi, enggak sih. Berarti berapa tahun ya? Ada 3 berarti? Pas sebelum terjun di wedding? Saya di wedding sebenarnya 2014-an ya. Pertama kali itu karena ngebantuin kakaknya teman tuh mau nikah. Teman kakak saya mau nikah, terus dia minta bantuan saya untuk motret gitu. Padahal saya nggak ada portofolio wedding sama sekali gitu. Jadi si kakaknya ngelihat portofolio saya tuh kan di Tumblr ya. Dulu kan musimnya Tumblr untuk update portofolio. Kan saya motretnya tuh motret buklet dulu, terus foto band, terus foto-foto distro juga gitu. Ternyata kakaknya tuh suka juga gitu sama hasilnya. Walaupun saya nggak ada portofolio wedding. Ya udahlah, diambil deh sama saya, lumayan nih karena ada cuannya gitu ya. Waktu itu punten berapa bayaran dulu pertama? Foto video berapa ya, 4 juta atau 5 juta gitu kalau nggak salah. Udah gede ya tuh? Ya, lumayan. Udah termasuk gede ya tuh? Kalau nggak salah. Terus waktu itu turunnya banyakan gini karena masih awal-awal, jadi fotografer aja berapa ya, 3 atau 4 gitu ya. Videografernya 2 gitu, sama anak-anak kampus tuh dulu. Gitu. Dibantuin teman-teman kampus gitu. Terus akhirnya mulai berlabuh ke wedding itu dapat ininya dari mana? Dapat ilhamnya. Dapat ilhamnya. Ya karena awal-awalnya kan ngebantuin teman-teman terus ternyata menyenangkan juga nih gitu ya. Terus ada teman yang mau nikah, kita bantuin. Terus pas pre-wedding dia konsepnya pakai topeng. Wah, anjir. Terus pas ngeliat mereka pakai topeng, kayak apa ya? Ada endorfin yang kerilis gitu. Terus saya seneng. Ya kan? Karena dia pakai topeng, terus saya merasa seneng gitu ya. Asik gitu motret pre-wedding apalagi pakai topeng, sikat dan akhirnya nyampe sekarang gitu. Walaupun dulu saya mikirnya jadi fotografer wedding mah ya, atau misalkan pre-wedding ya, kan ngerjain pre-wedding juga gitu ya. Kaku nih dulu waktu zaman kuliah, karena referensi saya sempit. Saya ngelihat orang pakai gaun panjang Habibrai, terus pakai jas dasi kupu-kupu gitu, nunjuk ke langit gitu di Braga. Dulu ya zaman kuliah kan sering main, ingat foto band.
naon sih fotoan kikian gitu kan. Iya. Tapi ternyata pas udah dijalani, pertama mengasihkan, terus waktu itu ya referensi saya sempit gitu. Walaupun sekarang saya foto juga masih di daerah Braga, ABC, cuman ya dibedain aja kayak gitu loh. Oke. Menyenangkan. Berarti alasan utama kenapa langsung terjun ke wedding itu karena emang passion berarti ya? Ya, suka lah motret gitu ya. Jadi dulu tuh belum money oriented sebenarnya. Jadi masih senang-senang aja. Dan bahkan waktu itu saya untuk ngumpulin portofolio gitu ya, saya nawarin temen nih, dia lagi pacaran tuh. Terus ya good looking lah dua-duanya gitu. Soalnya saya bayarin foto mah soalnya saya fotoin gitu ya, untuk film mah terserah aja gitu. Dan akhirnya kita deal-dealan, saya motoin mereka dan mereka bisa jadi portofolio untuk saya. Terus saya bisa publish di Tumblr, saya publish di sosial media saya gitu. Sebenarnya dia KFC ya nggak masalah karena kan masih happy gitu ya. Dan itu masih teman kampus saya gini, ayo foto-fotoan gitu. Wajar ya. Oke. Itu berarti Heroes tuh mulai dari tahun 2015. Kalau motretnya sih 2014 akhiran lah. 14 kalau diseriusin mah 2015-an. Itu dari pertama berdiri berarti memang fokus di wedding? Ya, fokus di wedding. Betul, karena dari nama Heroes sendiri kan terinspirasi dari bahasa Yunani tuh, Hieros Gamos tuh. Jadi Hieros Gamos itu kan pernikahan antara dewa-dewi. Jadi di mitologi Yunani Dewa Zeus menikah dengan saudaranya sendiri ya, Dewi Hera gitu ya. Nah, Hieros itu kan artinya suci, Gamos itu adalah pernikahan. Saya ngambilnya Hierosnya doang gitu, jadi suci. Kalau misalkan bahasa Indonesia suci gitu. Tapi saya pengen yang rada kerenan dikit gitu. Karena kan kalau misalkan suci kesannya beda ya di kepala orang tuh ya kayak sinetron gitu kan. Dan akhirnya ya udahlah, saya pakai namanya Hieros Suci. Dan ya emang pernikahan di kita kan emang ini ya sakral suci betul. Gitu ya. Dan kalau misalkan kita suka ngedenger tausiah gitu ya pas di pernikahan kan malaikat itu diperintahkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk menyaksikan sepasang sejoli yang mau mengikrarkan janji sehidup semati bersama kayak gitu. Oke. Suci. Filosofi sekali ya. Iya. Luar biasa. Nah ini contoh sih sebetulnya. Jadi kalau bikin nama itu memang baiknya dipertimbangin dulu ya kan. Ya, jadi emang ada roots tersendiri. Ya, ada nama dan berikut maknanya gitu ya. Betul. Terus selama berarti sekarang udah jalan 7 tahun ya? Ya kurang lebih hampir itu mau 7 tahun. Suka dukanya apa Kang kalau di Heroes tuh? Oke, sukanya dulu ya. Karena terlalu banyak sukanya gitu. Sukanya sih kalau misalkan motret itu pekerjaannya pertama fleksibel, terus kemudian kita ketemu banyak orang baru dengan latar belakang yang berbeda-beda gitu ya. Terus kalau misalkan motret di tempat baru itu suka ada gairah tersendiri gitu ya. Misalkan diajak ke luar kota atau misalkan di tempat-tempat baru gitu ya, pasti wow, enak nih bisa jalan-jalan, terus tempatnya juga keren, terus ya ada hidden game gening di sini teh gitu ya. Berarti experience ya, gitu terus ya akhirnya bisa jalin silaturahmi sama klien sampai sekarang juga gitu ya. Ternyata klien tuh ada yang bisnis ini gitu, dan akhirnya kita bisa tukar informasi atau bahkan partneran, atau misalnya kita butuh sesuatu dan akhirnya jauh lebih enak lah. Gitu. Berarti secara nggak langsung bisa jadi relasi gitu ya buat ya bisa banget gitu, karena ya itu ketemu orangnya beda-beda, terus kita ya kalau bisa ketika di lapangan gitu ya kita udah bisa ngejalin hubungan yang enak gitu biar engage gitu. Follow-followan IG lah minimal mah gitu, jadi kalau misalnya ada apa-apa kontak-kontakannya enak gitu. Betul. Gitu. Dan biar manjang juga sih pastinya. Terus waktu fleksibel sih. Waktu fleksibel jadi bisa banyak menghabiskan waktu dengan keluarga gitu ya. Karena saya bapak-bapak live family man. Walaupun saya ada kantor, tapi saya jarang banget sih ke kantor. Jarang. Mungkin seminggu sekali gitu ya, ketika anak sekolah gitu, jadi ngedrop anak sekolah ke kantor, nungguin di kantor gitu, jemput lagi gitu. Kadang ya seminggu nggak ke kantor gitu. Saya banyaknya di rumah sih. Tapi udah well cover berarti ya kalau di kantor? Alhamdulillah. Autopilot juga alhamdulillah, tapi tetap controlling juga sih via WA aja cukup ya. Karena kan yang penting itu sistem kita udah terstruktur. Setiap staff juga udah bisa menjalankannya dengan baik. Betul. Dan
tiap hari walaupun saya nggak ke kantor pasti ada namanya to-do listnya anak-anak nih, misalkan pagi ngerjainnya apa aja, mau ngerjain apa aja, terus pas mau pulang ada namanya daily reports gitu, ngerjain apa aja nih gitu, atau misalnya ada pekerjaan yang baru nih di luar to-do listnya gitu, jadi ya oke ke kontrol gitu. Itu submitnya via apa kan biasanya? Nggak, di WA aja, karena kan saya juga cuman 3 orang lah di kantor, 3 orang karyawan saya gitu, staff tim. Tidak terlalu banyak tapi cukup ya. Yang penting kan gitu. well organized ya. Yes. Sekarang banyak juga buat apa kalau nggak optimal kan. Mendingan sedikit tapi kuat gitu. Ya, dan yang lebih baik lagi adalah perusahaan kita itu bisa ringan dan lincah gitu. Efektif, efisien, ekonomis juga, dan ya goalnya tercapai gitu sih. Betul. Gitu. Oke, ada lagi sukanya atau langsung mau ke duka? Dukanya nanya, duka teuing apa ya dukanya ya? Dukanya apa ya? Saya aja bingung. Biasanya kan kalau misalkan di vendor wedding fotografi itu kan kadang-kadang suka ada harga ya. Biasanya orang suka konsumen nih. Nggak semua sih, tapi mungkin biasanya suka ada mungkin minta diskon atau mungkin biasanya temen nih. Temen kita, teman lama kita, terus ternyata kita sekarang punya vendor wedding fotografi nih. Kan kadang-kadang suka baturan lah gitu. Oke. Itu biasanya gimana? Nah, kalau misalnya ke teman, malah saya emang ngasih diskon. Kenapa? Karena saya punya hubungan emosional dengan dia gitu loh. Apalagi kalau misalnya teman dekat gitu ya. Kalau misalnya teman selewat mah ya kadang ngasih diskon, kalau enggak ya kadang nggak ngasih diskon, kalau enggak ya diskonnya cuma sedikit gitu ya. Itu kan subjektif gitu ya. Betul. Karena kenapa saya ngasih diskon ya kayak saya ngasih reward gitu loh. Ini saya pengen ngebantuin lu di hari bahagia lu deh gitu ya. Itu pilihan sih, kan ada orang yang ngasih diskon, ada yang enggak gitu. Kalau misalnya ke temen, apalagi kalau misalnya keluarga ya beda lagi lah kayak gitu. Kan kalau ke adik sendiri ya pikir aku lah gitu. Ya pasti. Kalau pikir aku ngasih diskon, jadi udah aja sini bantuin gitu lah. Cetakannya juga sini aja sama AA gitu. Kan kayak gitu. Oke, berarti hampir nggak ada ya dukanya. Duka kalau di lapangan, tersendiri pernah terjadi sesuatu nggak sih? Dukanya waktu itu paling ditilang di Jakarta gitu karena ganjil genap, karena kita tahu itu apa ya. Kalau di pekerjaan, alhamdulillah sih hampir nggak ada. Kayak gitu nggak pernah, karena kita ya first major gitu. Tata kelola. First major paling first major ketika di lapangan gitu ya, kayak misalkan kita motret nih di Ranca Upas, terus waktu itu kliennya dari Jakarta ya, kebetulan kita tuh kliennya banyak dari Jakarta juga, terus mereka udah nyiapin villa, kita semuanya nginep di villa itu, sama MUA-nya sama hairdo-nya gitu ya. Pas di lapangan kita kan nyubuh ya ke sana ya, berangkat jam 4:30 jam 5-an lah, biar di lapangan tuh nyampe jam 5:30 ya, biar dapat sunrise gitu. Taunya itu hujannya gitu loh. Hujan selama waktu dari villa terus nyampe sana 5:30-an, terus nyampe jam 9 atau 9:30 itu masih hujan. Itu aja sih paling dukanya. Jadi berarti kasihan juga ke klien schedule gitu. Atau jadi karena udah nanggung gitu ya, udah di makeup, udah di hairdo, akhirnya ke kota. Pindah ke kota Bandung. Pindah venue berarti. Pindah venue. Nah, itu untuk sesi pertamanya, dan akhirnya sesi keduanya ya udahlah dia minta reschedule ya nggak apa-apa, karena kan siapa juga yang bisa tahu turun hujan dan hujannya lebat atau enggak gitu. Itu doang sih paling dukanya. Berarti kalau misalkan lagi di gedung gitu ya, ada hal-hal yang di luar ekspektasi, misalkan kayak gearnya ada yang bermasalah, atau misalkan ada lupa bawa sesuatu atau apa. Hampir nggak pernah berarti ya? Lupa bawa, ini paling lupa bawa sesuatu ke mobil lagi, kayak tangga tuh. Dulu kan kita tuh punya tangga. Kalau misalnya foto pelaminan, kalau misalnya pelaminannya tinggi, kita pakai tangga tuh. Jadi biar nggak pakai kursi, biar lebih estetik ya. Tangganya tuh lumayan, waktu itu tangga belinya di SR Hardware kurang lebih 670-an atau 700.000. Tangga bagus lah ya. Cuma bisa 2 level, tapi kan keren gitu dilihatnya. Di depan pelaminan. Taunya tim lupa bawa. Jadi gimana? Ketinggalan. Akhirnya barudak udunan lagi gitu. Tapi saya emang enggak, karena kan saya nggak ikut. Terus yang salah juga kan barudak juga, jadi mereka patung. Itu paling dukanya. Terus apa lagi ya? Duka teuing sih, karena
nggak ada juga. Berarti ya, bagus. Ya. Berarti Gitu. persiapannya bagus. Itu harus dicontoh buat teman-teman yang masih Amin. ini pemula lah ya. Ya, dan yang penting saya persiapannya gitu. Kita harus well prepare. Jadi kalau misalnya sebelum kita mau motret gitu ya di rumah, entah di kantor, entah di mobil sebelum berangkat, kita selalu namanya double check gitu. Double check. Entah itu memory cardnya, entah itu baterainya gitu ya. Pokoknya sebelum ke lapangan kita double check dulu deh. Motret dulu gitu sekali 1-2 frame. Oh ini nggak ada masalah. Gitu. Terus cek lagi memory card slot 1, slot 2-nya udah benar belum, SDXC 1 atau SDXC 2 kayak gitu lah. Penting. Itu penting banget kayak gitu. Double check is a must gitu. Mantap berarti persiapannya. Sekarang ini Kang, saya kan suka ngeliatin Instagramnya Heroes tuh. Ya. Saya perhatiin itu si colornya tuh konsisten banget. Nah, kan biasanya nih kalau pengalaman saya sama teman-teman saya tuh kebanyakan klien atau konsumen itu kan suka berbeda-beda ya. Kadang-kadang ada yang minta lebih ke biru, lebih ke kuning, atau mungkin lebih under gitu ya. Nah itu kan biasanya saya lihat dari vendor lain itu kadang-kadang inkonsisten. Jadi mereka berbeda-beda gitu si tone warnanya. Nah kalau Heroes ini uniknya itu konsisten sekali. Nah itu kan hebat ya, menurut saya hebat. Dan saya juga jujur seperti itu gitu. Tapi secara bisnis itu kan sebetulnya kurang baik gitu kan. Ya nggak sih? Atau maksudnya menurut kurang baik itu gimana? nggak ada pasarnya atau apa, demandnya berkurang? Maksudnya kurang baik itu gini, bukan kurang baik secara itunya, tapi ketika misalkan ada konsumen yang katakan nih saya nih misalkan ya mau ke Akang gitu, ke Heroes misalkan, Kang saya pengen ke Akang aja nih, tapi saya pengen colornya nggak kayak gitu. Saya pengen editannya nggak kayak gitu. Nah itu bisa nggak sih Kang sebetulnya? Atau emang gimana sih sebetulnya? Based on experience gitu ya. Kalau misalnya saya ngelihat ya di industri wedding fotografi itu, ketika klien ingin memilih vendor khususnya fotografi yang emang akan dibawa mati gitu ya. Betul. Misalkan abadi, seumur hidup atau misalkan kita kliennya udah meninggal dan itu bisa diwariskan ke anak-anaknya. Involvementnya cukup tinggi ya. Involvement itu maksudnya adalah keterlibatan. Jadi kalau misalnya klien-klien yang saya tangani gitu ya, mereka biasanya melakukan research terlebih dahulu gitu ya. Dia preferensinya pengennya seperti apa, terus research di brandnya dulu. Oh ternyata si Heroes misalkan mainannya agak gelap ya, tapi kita kan nggak terlalu gelap. Terus itu sesuai dengan preferensi saya. Akhirnya setelah ditimbang gitu, akhirnya ya udah saya ngikutin stylenya Heroes aja karena sesuai dengan saya kayak gitu. Jadi pasti ada timbang-timbangnya juga, nggak langsung sembarang milih gitu. Walaupun ada aja klien yang misalkan, Mas ini mau diterangin dikit, tapi itu paling juga di Lightroom cuma naikin 1 poin doang gitu. Satu step doang ya. Malah ada juga yang minta, Mas ini kurang gelap, itu juga ada beberapa gitu. Malah lebih banyak yang minta digelapin lagi kayak gitu. Dan kalau untuk revisi warna kayak misalkan, Mas mau di vintage kok, ala-ala vintage atau ala-ala dreamy, nggak pernah ada sih alhamdulillah gitu. Karena klien dia udah mempertimbangkan dulu sebelum mereka nge-booking Heroes. Menurutku gitu ya, based on experience, based on saya nanya-nanya juga ke klien. Karena ketika di lapangan itu saya atau tim gitu ya, walaupun saya nggak turun, saya pasti melakukan namanya kayak micro interview gitu, nanya-nanya gitu. Teh atau A misalkan tahu Heroes dari mana gitu ya, atau misalkan kenapa milih Heroes kayak gitu. Kebanyakan jawabannya apa? Pertama itu ngelihat dari teman, jadi dari referensi berarti. Referensi dan kemudian di iklan sih alhamdulillah, karena saya mengoptimalkan digital marketing kayak gitu. Terus kenapa milih Heroes ya? Kenapa milih Heroes? Rata-rata sih karena dari tonnya gitu. Itu selain saya melakukan interview langsung, saya juga ada formnya gitu. Jadi sebelum orang-orang mendapatkan press list Heroes gitu ya, jadi mereka tuh harus masuk dulu ke website Heroes, heroesfoto.com/presslist. Nah mereka tuh nanti disodorkan form dulu tuh sama saya gitu, formnya. Form untuk mendapatkan price list, jadi ada nama, nomor WA, email, pilih paket mana, budgetnya berapa, estimasi acaranya kapan dan di mana, terus di bawahnya lagi ada form kenapa milih Heroes gitu. Itu berarti untuk benchmark nantinya ya. Iya betul gitu. Itu kan kita jadi punya datanya gitu. Jadi nggak sembarang ngomong gitu. Jadi nggak ada datanya gitu. Kenapa orang milih Heroes? Karena rata-ratanya karena tone, karena topeng juga ada, terus ada karena konsep juga kayak gitu. Tapi banyaknya karena tone sih. Nah ini nih gitu. Berarti memang bisa disimpulin kalau
orang yang datang ke Heroes itu adalah orang yang memang suka ya. Ya betul. Nah, itu tuh yang jarang tuh. Tapi nggak tahu juga sih ya kalau misalkan di data Akang sendiri sebetulnya banyak banget nggak sih Apa yang ke Heroes? Maksudnya? Maksudnya gini, jadi yang suka kan konsumen yang datang ke Heroes tuh pasti yang suka nih. Nah itu termasuk secara data itu banyak banget nggak sih Kang? Atau dibandingkan pasti Kang punya teman-teman nih yang mungkin ke vendor lain gitu ya kita katakan. Nah orang yang maksud saya itu market gitu, market yang benar-benar menyukai terhadap vendornya dengan orang yang memang saya mau kesini aja lah karena teman saya kesini atau karena namanya gitu. Nah, itu sebetulnya lebih ya, kredibilitasnya gitu. Nah itu sebetulnya sejauh ini gimana Kang kalau di Heroes? Tapi ya kalau misalkan merujuk ke sana sih, kalau misalnya data yang saya punya itu karena banyaknya dari ini sih, dari word of mouth juga gitu, dari teman-teman atau misalkan keluarga gitu ya. Dan juga kan itu naikin kredibilitas. Betul. Sama ya ini itu brand image-nya si Heroes, terus kantornya itu jelas ada di mana, terus yang paling ngebantu lagi adalah review-review gitu sih. Jadi kalau misalkan kita udah ngasihin file, kita biasanya minta review gitu. Yang ngisi ada, yang nggak ngisi ada gitu. Nanti bisa dicek aja teman-teman di Google, search aja Heroes Fotografi, kan itu keluar tuh Google bisnisnya tuh. Search aja di reviews gitu. Alhamdulillah semuanya bintang 5 sih. Wah, alhamdulillah. Ada yang bintang 3 tapi itu mah dari Gojek itu ya, alamat tidak tepat gitu. Tapi bener ya, saya salut banget sih Kang kalau saya perhatiin ya gitu. Memang seharusnya tuh seperti itu ya. Betul. Jadi orang tuh memang memilih satu vendor tuh bukan karena teman, maksudnya teman tuh seolah-olah template gitu. Ya udah saya pilih ini aja karena teman saya kesini, tanpa alasan yang istilahnya saya suka. Nah kalau di lingkungan saya tuh kan kebanyakan kayak gitu. Jadi memilih vendor itu biasanya nih nomor satu tuh harga. Nomor satu harga, yang kedua price oriented lah ya. Yang kedua itu biasanya emang maneh biasanya pakai apa? Popularitas mungkin ya. Tapi itu bagus juga sih. Orang. Dari sisi brand popularitas itu sangat bagus sih. Tapi kalau saya ya gitu, kalau saya sih milih sebuah vendor itu berdasarkan apa yang saya mau. Kalau saya ini mah, tapi ini kan kita bicara secara bisnis gitu ya. Kalau misalkan secara bisnis kan sebetulnya penempatan yang bijaksana itu seperti apa sih? Apakah memang kita harus mengikuti market 100% atau misalkan kita create own market atau gimana gitu ya. Nah, sebetulnya itu sih kalau pendapat saya ya. Gitu. Jadi memang Heroes tuh ya unik sih, menurut saya unik, konsisten, bagus. Dan sustain nih. Alhamdulillah sustain banget ya. Alhamdulillah walaupun kemarin digempur corona 2 tahun ya. Sekarang juga masih tuh kan. Tapi aduh, buset ini PPKM naik lagi. PPKM naik lagi ya. Iya sih. Ya itu memang karena ya mungkin banyak yang abai mungkin ya. Jadi karena udah kebiasaan udah ini jadi mulai nggak prokesnya agak kurang jadi naik lagi. Tapi sekarang weddingan udah mulai banyak lagi kan? Alhamdulillah sih. Udah naik lagi terus. Kalau ngelihat juga ya kemarin juga udah nggak ada shift-shiftan lagi, tamu juga udah mulai banyak juga. Udah mulai banyak. Venue-venue maksudnya udah dibuka, nggak ada yang setengah hari atau ditutup gitu. Nggak sih, udah kayak normal lagi aja udah sih. Udah kayak normal lagi sih, alhamdulillah. Semoga aja ini PPKM-nya cepat berlalu juga gitu ya. Iya. Ngeri juga kalau misalkan ternyata turun lagi gitu. Semua lini kena ya. Ya, semua sektor kena. Apalagi kita pas awal-awal corona tuh bulan Maret 2020 kan nggak dapat bukan nggak dapat kerjaan ya, nggak boleh motret weddingan ya, karena kebijakan pemerintah itu tidak boleh mengadakan acara pernikahan. Oke. Nyampe setelah Lebaran baru boleh, tapi itu juga skalanya jadi mengecil, sangat mengecil. Gitu. Terus ini Kang, terakhir ya, tips untuk para fotografer pemula atau yang mau terjun di industri wedding. Yang pemula nih kayak saya juga kan masih pemula nih. Kira-kira tipsnya apa sih yang bagus untuk jadi kalau misalkan tips dari saya gitu ya, kalau misalkan kita mau jadi seorang fotopreneur di industri wedding gitu ya, nggak cuman kita bagusin di aspek visual aja gitu ya, nggak cuman teknik doang gitu ya, tapi kita juga emang harus mengelola branding kita gitu ya, marketing, branding, dan
selling gitu. Marketing Terus di industri yang red ocean ini, red ocean tuh maksudnya adalah pesaingnya udah banyak banget ya. Karena kan di kita emang nggak ada barrier to entry-nya, siapapun bisa masuk ke industri ini gitu. Yang baru lulus SMA, yang ada kamera buat IG, jual dengan harga murah kayak gitu ya. Itu kan banyak dan ya itu tidak masalah karena emang sekarang seperti itu gitu dan nggak ada aturannya juga. Ya, kita harus punya value lebih sih. Value lebih. Terus kita harus buat berarti. Harus buat sesuatu yang berbeda lah. Sesuatu yang berbeda. Jadi kalau misalkan kita sama gitu ya dari segi functional benefit sama emotional benefitnya, ya ujung-ujungnya pasti perang harga sih menurutku gitu ya. Tapi kalau misalkan kita punya sesuatu yang berbeda gitu ya dan lebih baik, itu pasti lebih enak lah kita bersaingnya kayak gitu. Kalau misalkan kata Panji Pragiwaksono ngeriak bukunya Seth Godin ya, Purple Cow gitu ya. Sedikit beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Sedikit beda lebih baik daripada sedikit lebih baik gitu. Jadi minimal ya kita beda dulu aja, biar di notice gitu. Kalau misalnya kita nyambungin ke customer journey gitu ya, sebelum orang menggunakan jasa kita, sebelum orang deal gitu ya, minimal kan mereka harus tahu dulu gitu, kita aware dulu. Betul. Nah, cara orang biar aware tuh apa ya? Kita ciptakan sesuatu yang berbeda itu tadi kayak gitu. Itu kan customer journey-nya gitu ya. Nanti itu dibahas di YouTube saja juga. Ini juga Kang Fusuy juga ada YouTube ya. Di apa namanya Kang? Elfusuy. Semuanya Elfusuy. Semuanya Elfusuy. Jadi kalian bisa subscribe aja. Banyak juga tutorial-tutorialnya sama ilmu. Banyak sih, baru nggak cuma 2. Dari jangka waktu 9 bulan, buset. Oke. Tapi sangat bermanfaat banget. Bisa kalian tonton untuk yang mau ngitung apa sih kemarin ada harga pokok produksi. Itu juga bagus banget kontennya buat kalian yang pengen. Jadi itu lebih matang ya. Betul, karena dari saya ngobrol sama teman-teman fotopreneur juga, banyaknya yang ngitung cuman operasional biaya cetak sama biaya bayar orang berapa, sedangkan biaya overhead itu tidak dihitung. Kayak misal kita bayar listrik ya kan, bayar internet, beli hard disk, subscribe, itu kan ngeluarin duit kan. Betul. Beli kamera, beli lensa yang ada depresiasinya, nah itu tuh harus dihitung sebenarnya. Logikanya gini, kalau misalkan nggak ada listrik ya kita mau nyetor data, mau ngedit bisa atau nggak bisa kan. Terus kalau misalnya kita nggak ada kamera, walaupun nyewa ngeluarin duit nggak ngeluarin gitu. Bedanya kan kalau misalnya kita beli kamera, belinya di awal. Nah, tapi kan itu ada namanya penyusutan nilai ekonomis. Depresiasi gitu. Ya nggak heran berarti ya kenapa Heroes maju terus sampai sekarang. Berarti karena memang well prepare banget Kang Fusuy ini. Kalian juga bisa follow Instagramnya Heroes di apa kan? Heroes PH Auto. Heroes foto dan Elfusuy. Buat kalian yang suka ya atau mungkin kalian yang mau nikah, dicek aja siapa bisa. Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih banyak. Aman. Udah ini waktunya. Siap. Makasih banyak ilmunya. Ya segitu aja mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.